bisa saya bantu, Bu? Saya tuh habis melahirkan, Bu. Saya tuh mau ikut KB, tapi saya bingung, Bu, mau ikut KB apa ya, Bu ya? Oh baik, berarti Ibu kan habis melahirkan ya sekarang Ya. 40 hari mau ikut KB ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Bidan Eda, mungkin pernah kenal kemarin waktu periksa hamil ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi di sini saya sedang bertugas di ruang KB. Nah mungkin untuk pelayanan KB ini ada beberapa pertanyaan nanti untuk yang perlu saya tanyakan. Tapi barangkali ada hal-hal yang privasi, Bapak sama Ibu nggak usah ragu-ragu, jawab aja dengan jujur. Saya akan berusaha menjaga kerahasiaannya. Jadi Ibu kan datang ke sini untuk pelayanan KB ya Bu ya. Iya. Tapi bisa diceritakan dulu riwayat persalinan kemarinnya bagaimana Bu? Saya tuh datang ke rumah bidan. Ternyata saya tensinya tinggi, Bu Bidan. Tensinya tinggi, sama Bu Bidannya saya dirujuk ke rumah sakit. Jadi saya tuh lahiran tuh di rumah sakit. Lahir di rumah sakit secara sesar karena tensinya benar-benar tinggi, katanya hipertensi. Karena saya sekarang juga lagi menyusui nih Bu Bidan, pengen ikut KB. Yang dulu sih saya pakai ikut suntik yang 3 bulan, tapi mens saya nggak teratur. Nah, yang sekarang saya tuh pengen jaraknya itu lebih jauh, 5 tahun lah atau 6 tahun gitu. Karena kan anak saya juga masih kecil, Bidan masih nyusuin juga. Iya. Jadi pengen jaraknya tuh lebih lama lah, kira-kira 5 tahun gitu. Jadi makanya datang ke sini pengen konsultasi, pengen cari alternatif KB yang kira-kira KB apa sih yang cocok buat saya gitu. Jadi Ibu sekarang habis melahirkan 40 hari. 40 hari. Bikinan Ibu ya Bu ya. Iya. Menyusui ASI eksklusif nggak? Iya, ASI eksklusif. ASI eksklusif. Ibu ingin KB yang jaraknya jauh, Iya. kurang lebih 5 tahun Iya. ya untuk menjaga jaraknya. Kemudian inginnya apa kategori alat KB-nya sudah Ibu ada pertimbangan belum? Tadinya sih pengen ikut suntik lagi, tapi dengan kemarin karena persalinannya juga sesar, terus tensinya juga tinggi, jadi saya pengen kira-kira yang paling cocok untuk saya dengan tensi tinggi itu apa gitu. Jadi pengen tahu Bu. Jadi sebenarnya Ibu udah ada pandangan untuk pakai KB suntik, cuman belum yakin Iya, ya Bu ya belum dengan KB yakin. suntik. Iya. Jadi ingin juga mengetahui kalau KB yang lain. Iya. Nah sebelumnya boleh saya tanya datanya dulu ya Bu. Iya Bu. Namanya Ibu Widya, Iya. betul? Ibu Widya. Umur berapa ya sekarang? 33 tahun. 33 tahun. Bapaknya? Budi Sutardi. Umur berapa Pak? 44. Nah sekarang tinggalnya di mana? Tinggalnya di Cipto Bu. Di Cipto ya, lumayan jauh ya Bu ya dari Iya. sini. Pendidikan terakhir Bapak Ibu apa? SMA SMA. Kemudian untuk pekerjaannya swasta Bu. swasta. Nah ini kan habis lahiran ya Bu ya. Anaknya laki perempuan? Satu laki-laki, Satu satu laki. perempuan. Oh berarti udah 2 ya Iya. anaknya. Yang paling kecil berarti umur 40 hari itu. Iya, kebetulan. Sama Bapak pernah diperiksa HIV atau IMS tidak? Saya sih pernahnya pas hamil kemarin juga diperiksa Bu Bidan. Waktu periksa hamil ya? Iya, Hasilnya di gimana? puskesmas, hasilnya bagus, negatif. Negatif. Kalau Bapak belum pernah. Atau ada riwayat misalnya gangguan kekencingan atau sakit di alat kental? Nggak ada. Berarti sehat ya. Ibu juga merasa sehat ya Bu ya. Iya. Baik, kalau kayak gitu nanti saya coba bantu ya untuk memilihkan metode KB yang tepat untuk Ibu dan Bapak juga untuk kondisinya. Nanti saya akan gunakan ABPK ya Bu ya untuk membantunya. Kemudian juga ada Rodapol. Tapi tadi kan Ibu bilang mau pakai suntik KB, betul Bu? Iya, betul. Kenapa mau pakai suntik KB? Oh, cocok Bu Bidan kemarin. Oh udah pernah. Udah pernah pas anak pertama tuh pakai Iya. suntik. Cocok. Cocok. Ada pernah keluhan nggak? Selama itu sih belum ada keluhan Bu Bidan, makanya pengen suntik lagi. Jadi Ibu pernah pakai KB suntik sebelumnya dan sekarang pengen pakai KB suntik lagi. Ibu sudah ada yang pernah dengar atau mengetahui KB suntik itu seperti apa? Barangkali udah pernah dengar-dengar atau baca-baca dari internet. Katanya mensnya nggak teratur ya Bu Bidan ya. Mensnya nggak teratur, terus Iya, ada berat badan lagi nggak? naik. Berat badan naik. Nah kira-kira untuk yang sekarang Ibu untuk memakai KB
disuntik itu sudah yakin untuk memakai atau mau tahu alat kontrasepsi yang lain? Kayaknya sih jelasnya Ibu Bidan ya, alat kontrasepsi yang lain yang cocok buat saya karena saya pengen menundanya kan sampai 5 tahun. Iya. Kira-kira apa ya? Barangkali ada alternatif yang lain ya Bu Iya. ya. Nah ini saya bantu pakai roda klop ya Bu ya untuk penapisan kondisi ibu. Tadi di depan sudah ditensi ya Bu ya, tensinya 160/100 Bu. Mungkin masih bawaan dari kemarin persalinannya, katanya ini ya tensinya tinggi ya. Oke, jadi kayak gitu berarti ibu sekarang ada 2 kondisi nih Bu. Yang pasca salin, yang habis melahirkan dengan anak 40 hari ya Bu ya. Jadi kategorinya ibu yang menyusui, ibu masih menyusui kan? Masih eksklusif? Masih aja. Masih eksklusif ya. Jadi ibu menyusui yang 4 minggu sampai kurang dari 6 bulan ya Bu ya. Untuk kondisi itu alat KB yang diperbolehkan di sini adalah AKDR Bu. Pernah dengar nggak AKDR? AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Ya, yang diperbolehkan menurut roda klop ini adalah AKDR dan implan ya. Kemudian yang terakhir pilihannya adalah KB progestin, pil progestin Bu. Kalau menurut dari kondisi ibu menyusui. Nah, kalau misalnya dari kondisi ibu yang hipertensi Bu dengan kondisi tensinya 160/100, di sini yang aman buat ibu adalah AKDR juga Bu, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian juga ada implan dan ada suntik kontrasepsi pil progestin ya. Jadi ada 3 di sini. Nah, untuk itu mungkin ibu mau dijelaskan lagi mengenai suntik KB? Boleh. Jadi tadi udah sedikit ada pengetahuan ya Bu ya, suntik KB yang 3 bulan. Jadi karena ibu dalam kondisi yang menyusui, mungkin tadi ini sebenarnya kalau kondisi menyusui itu boleh langsung dilakukan pelayanan kontrasepsi saat ini juga, apalagi ibu kondisi masih eksklusif ya Bu ya. Untuk suntik KB yang 3 bulan ini itu namanya kalau di sini depo Bu, depo progestin ya. Waktu kemarin suntiknya di mana Bu? Puskesmas Bu. Puskesmas. Jadi kalau suntik 3 bulan itu mengandung hormon progestin saja, jadi tidak mengandung hormon estrogen. Nah, untuk itu sangat efektif Bu sebenarnya untuk menjaga atau mencegah kehamilan dan bisa dihentikan sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya ibu mau berhenti, tinggal tidak suntik ulang saja. Kemudian aman untuk hampir semua ibu, termasuk juga untuk ibu menyusui. Kemudian untuk yang ini efek sampingnya salah satunya adalah merubah pola haid ya. Tadi ibu bilang tidak teratur mungkin ya haidnya. Dengan tidak teratur itu apakah nanti akan jadi keluhan untuk ibu kalau misalnya haidnya nggak teratur? Iya. Ya, jadi itu kemudian tidak melindungi terhadap HIV dan IMS. Nah ini kita lihat Bu, boleh tidaknya KB yang suntik bulan ini untuk ibu ya. Mau pakai suntik KB ya Bu ya. Iya. Ini saya jelaskan dulu yang tidak bisa memakai suntik KB. Ini ada beberapa kategori atau beberapa kondisi ya Bu ya. Iya. Yang pertama di sini memiliki tekanan darah tinggi Bu. Tadi seperti ibu 160/100. Kemudian menyusui kurang dari 6 minggu. Ini apabila dia tidak ASI eksklusif ya Bu ya. Kemudian kondisi hamil dan memiliki kondisi kesehatan serius yang lain. Jadi ada penyakit-penyakit penyerta. Nah, dengan tadi yang saya jelaskan, apa ada yang ditanyakan atau ibu ingin mendengarkan alat kontrasepsi yang lain? Kalau Bu pengen tahu yang lainnya Bu. Baik, tadi kan menurut Roda Klop salah satu alternatifnya ada AKDR ya Bu ya untuk aman. Jadi kalau pasca salin dan hipertensi kondisi yang ada pada ibu yang diperbolehkan adalah AKDR, implan dan PKB yang progestin. Nah, saya jelaskan mengenai AKDR ya Bu. Jadi AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim. Ibu pernah dengar yang dulu namanya spiral? Iya. Ya, jadi spiral itu sekarang sudah berganti bentuknya menjadi huruf seperti huruf T Bu. Jadi bentuknya itu seperti T, makanya disebut dengan koper T ya.
AKDR ini, Bu, bentuk alatnya seperti huruf T ini ya. Nah, ini alatnya dipasang di dalam rahim ibu seperti ini. Kalau di dalam ini bentuknya dari silikon, Bu, bahannya itu, jadi aman untuk dipasang di dalam badan kita ya. Dan kemudian ini sangat efektif, Bu, efektif selama 8 sampai 10 tahun ya, tergantung jenisnya juga, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, tapi kalau yang ada di puskesmas ini itu bisa untuk 10 tahun. Kemudian dapat dicabut kapan saja, seandainya ibu ingin menginginkan 5 tahun hamil lagi, ini baru 5 tahun, boleh dicabut ya, tadi rencananya kan 5 tahun ya. Kemudian kalau tadi kan bisa sampai 10 tahun, tapi seandainya saya mau lanjutin aja sampai 10 tahun, itu boleh. Tetapi di sini setelah pemasangan ada reaksi seperti kram ya, Bu ya, nanti misalnya habis dipasang agak mulus sedikit nggak apa-apa, itu karena pengaruh ada alatnya di dalam rahim. Kemudian salah satu dari kekurangannya atau keterbatasan ini tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual ya. Jadi kalau untuk mencegah penularan infeksi menular seksual tetap harus menggunakan kondom. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Efek samping ini kalau menstruasinya gimana? Nah, efek sampingnya nih Bu ya, mungkin ibu-ibu kan suka pernah mendengar tentang efek samping IUD nggak, Bu? Iya, katanya sakit ya Bu halangan. Kalau halangan, atau bapaknya pernah dengar Bu Anka? Belum pernah. Jadi saya jelaskan lagi di sini ya, sebagian ada efek samping mungkin namanya benda dimasukkan seperti tadi setelah pemasangan agak mules ya, itu mungkin reaksinya, tapi itu sebenarnya tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit ya. Misalnya habis dipasang mules beberapa hari, sekitar 3 hari, apa-apa, nanti juga akan kembali seperti semula. Kemudian ada flek, nanti setelah dipasang itu keluar darah tuh dikit-dikit. Ibu misalnya kayak orang mau main nih habis dipasang IUD, nggak apa-apa, lanjutkan aja ya. Kemudian ada efek samping yang umum yang lain, tadi katanya ada perdarahan, itu sebenarnya itu bukan perdarahan Bu, Pak, tapi itu adalah karena ada alat di dalam rahim, jadi memang matchnya agak banyak, tapi jenisnya bukan perdarahan ya. Kemudian ada bercak atau flek di antara waktu haid, jadi misalnya haid yang ini dengan haid berikutnya di tengah-tengah keluar nih flek, itu nggak apa-apa Bu, masih normal ya. Kemudian mungkin kalau pas mau main itu ada agak nyerinya lebih terasa, kayak waktu kita dulu tuh waktu belum lahiran kan, kalau mau haid kan sakit ya Bu ya. Iya. Nah itu seperti itu Bu, tapi biasanya setelah darahnya keluar itu juga akan berkurang ya Bu. Nah itu ya salah satu dari efek sampingnya. Kemudian Ibu barangkali ada riwayat anemia atau tidak? Enggak sih Bu. Nggak ada ya. Kalau misalnya keluar darah banyak juga tidak akan mengganggu kondisi ibu. Kira-kira dari efek samping tadi misalnya pemakaian AKDR itu bisa diterima nggak sama ibu? Ya bisa. Kira-kira ya. Jadi gimana Bu? Tadi saya sudah sampaikan mengenai AKDR ini dengan suntik. Apakah ada alat kontrasepsi lain yang ingin ditanyakan atau ingin ibu ketahui lagi? Kayaknya AKDR aja, coba aja ini dulu ya. Mau pakai AKDR AKDR aja. Ya, mungkin kalau dari kondisi ibu kan relatif lebih aman ya Bu ya, dengan kondisi ibu yang punya hipertensi. Bapak sendiri gimana Pak? Kalau ibunya milih AKDR apa boleh? Boleh. Atau Bapak ada alternatif misalnya mau pakai kontrasepsi laki-laki? Enggak, ya ibunya aja yang pakai. Oh, jadi ibunya aja ya. Kenapa tuh Pak? Jadi pengen ibunya aja yang pakai KB, baik ya. Jadi udah mantap nih pakai AKDR. Nah, ya ibu dan bapak sudah mantap ya nih mau pilih AKDR. Ya. Nah ini saya jelaskan dulu untuk AKDR-nya, nanti yang dipasang adalah jenisnya properti ya Bu ya, bentuknya seperti huruf T. Nah ini properti yang 380A, ini untuk 10 tahun Bu, nanti dipasang di rahim. Setelah pemasangan nanti ibu bisa kontrol 1 minggu setelahnya, dan untuk selanjutnya kalau misalnya setelah pemasangan ibu ada keluhan, ibu bisa datang, jangan sampai terjadi sesuatu. Jadi kalau misalnya ada pendarahan atau nyeri perut hebat, jangan menunggu jadwal kontrol, ibu segera saja datang ke sini
ataupun ke tenaga kesehatan. Nah, untuk pemasangannya sendiri di ruang tindakan ya Bu ya. Ya. Kalau memang Ibu dan Bapak sudah mantap, nanti ada formulir informed consent namanya, persetujuan tindakan yang ditandatangani. Ibu dan Bapak sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Sudah. Bisa diulang Bu penjelasan saya tadi? Jadi nanti akan dipasang, ya nanti dipasang, nanti setelah dipasang, setelah itu nanti kontrol. Kalau misalnya ada keluhan, tinggal datang untuk kontrol lagi. Untuk berapa tahun? Untuk 10 tahun ya. 10 tahun. Tapi bisa nggak Bu dong, misalnya aku 5 tahun pengen dilepas boleh? Boleh. Sebelum 5 tahun boleh dilepas Bu. Ini maksimal 10 tahun ya. Jadi karena Ibu dan Bapak sudah mengerti dan sudah mantap dengan AKDR ini, silakan tanda tangan di formulir informed consent-nya. Nanti Bapak di sebelah sini ya Pak ya, Ibunya sebelah sini. Kalau gitu nanti saya jelaskan ya prosedur pemasangannya. Ini nanti dipasang alat, sebelumnya Ibu harus ke kamar kecil dulu ya, buang air kecil biar nanti nyaman. Nanti dipasangnya di ruang tindakan seperti kita mau lahiran tuh posisinya seperti itu. Kemudian nanti sebelumnya ada pemeriksaan pambul dulu apakah normal atau tidak. Kemudian juga dibersihkan darah kewanitaannya itu supaya kita juga untuk mencegah infeksi ya. Nah, pada saat pemasangan nanti Ibu harus dalam kondisi rileks ya Bu. Jangan tegang, soalnya nanti mempengaruhi. Kalau kita tegang terasa lebih sakit ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dipasang, nanti ada benangnya tuh Bu ya. Kalau begitu nanti kita potong sekitar 3-4 cm supaya nanti tidak mengganggu pada saat proses berhubungan dengan suami ya, berhubungan sama istri. Nah, setelah itu nanti setelah selesai pemasangan nanti ada waktu kontrolnya itu sekitar 1 minggu setelah pemasangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas. Ya, Ibu dan Bapak sudah mantap ya nih mau pilih AKDR. Ya. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk AKDR-nya. Nanti yang dipasang adalah jenisnya properti ya Bu ya, bentuknya seperti huruf T. Nah, ini properti yang 380A ini untuk 10 tahun dulu. Nanti dipasang di rahim. Setelah pemasangan nanti Ibu bisa kontrol 1 minggu setelahnya. Dan untuk selanjutnya kalau misalnya setelah pemasangan Ibu ada keluhan, Ibu bisa datang, jangan sampai terjadi sesuatu. Jadi kalau misalnya ada pendarahan atau nyeri perut hebat, jangan menunggu jadwal kontrol. Ibu segera saja datang ke sini ataupun ke tenaga kesehatan. Nah, untuk pemasangannya sendiri di ruang tindakan ya Bu ya. Ya. Kalau memang Ibu dan Bapak sudah mantap, nanti ada formulir informed consent namanya, persetujuan tindakan yang ditandatangani. Ibu dan Bapak sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Sudah. Bisa diulang Bu penjelasan saya tadi? Jadi nanti akan dipasang, ya nanti dipasang, nanti setelah dipasang, setelah itu nanti kontrol. Kalau misalnya ada keluhan, tinggal datang untuk kontrol lagi. Untuk berapa tahun? Untuk 10 tahun ya. 10 tahun. Tapi bisa nggak Bu dong, misalnya aku 5 tahun pengen dilepas boleh? Boleh. Sebelum 5 tahun boleh dilepas Bu. Ini maksimal 10 tahun ya. Jadi karena Ibu dan Bapak sudah mengerti dan sudah mantap dengan AKDR ini, silakan tanda tangan di formulir informed consent-nya. Nanti Bapak di sebelah sini ya Pak ya, Ibunya sebelah sini. Kalau gitu silakan Ibu ke kamar mandi dulu, terus kita lakukan pemasangan di ruang tindakan. Nah, gimana Bu? Tadi sudah dipasang, apakah ada terasa sakit atau enggak? Agak linu ya Bu. Rasa ya Bu Iya. ya, agak linu memang karena dimasukkan alat, tapi itu nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, tadi saya udah pasangkan alatnya, itu seperti yang saya jelaskan, itu berlaku sampai 10 tahun ya Bu ya, properti. Tapi seandainya Ibu ingin punya anak sebelum waktu 10 tahun itu bisa dilepas ya. Kemudian untuk pasca pemasangan ini Ibu boleh kontrol nanti 1 minggu setelah darahnya, biasanya keluar darah dulu sekitar 5 harian ya Bu ya. Setelah bersih Ibu kontrol ke sini lagi. Nanti kalau misalnya selanjutnya
selanjutnya untuk kontrol selanjutnya bisa dilakukan sendiri Bu sama Ibu. Nanti sebelum kontrol sendiri Ibu cuci tangan dulu di kamar mandi dalam posisi jongkok, kemudian diraba benangnya, masukkan jari yang terpanjang ya. Kalau misalnya teraba benang berarti AKDR-nya itu dalam posisi yang sesuai di dalam rahim Ibu. Kemudian nanti selanjutnya kalau misalnya ada keluhan apa ada pertanyaan, Ibu boleh datang ke sini menemui saya ataupun boleh juga menghubungi lewat telepon ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini Bu atau sesudah pemasangan ini? Udah cukup jelas Bu. Sudah cukup jelas. Nah, terima kasih ya Bu, Pak. Ini nanti ada kartu KB. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau misalnya kontrol ataupun Ibu ada pemeriksaan, silakan dibawa kembali atau pada saat pencabutan 10 tahun yang akan datang kartunya juga dibawa. Mudah-mudahan cocok ya Bapak Ya, Ibu sampai nanti waktunya dicabut. Terima kasih sudah mempercayakan pelayanan KB